Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dan tim yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing bagaimana kita melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara di tengah-tengah pandemi ini. Saya izinkan untuk share materi sebagaimana yang sudah saya coba siapkan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa kita mengatakan di masa pandemi? Sebetulnya kalau kita belajar, memang tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa pandemi ini ya tentu di satu sisi adalah musibah, tetapi di balik musibah itu kemudian banyak sekali inovasi-inovasi yang kemudian bisa dilakukan dengan sangat cepat dan seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala di pengantar beliau, di keynote speech beliau, bahwa pandemi ini kemudian membuat orang semua kemudian menjadi berpikir kreatif, berpikir inovatif. Dan itu juga yang terjadi di dalam pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara selama masa pandemi ini. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua, terutama terkait dengan aturan yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu secara payung hukum, undang-undang maupun PP, baik itu PP 11 2017, PP yang direvisi kemudian menjadi PP 17 2020, kemudian PP 49 2017 tentang manajemen P3K. Kemudian ada peraturan-peraturan turunannya yang lebih detail, yaitu Permenpan 27, Permenpan 28, dan Permenpan 29 terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2019. Dalam konteks implementasi teknis pelaksanaan seleksi, BKN kemudian juga sudah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test BKN dengan penerapan protokol kesehatan dalam rangka tentu saja pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, kalau kita berbicara calon aparatur sipil negara yang kemudian akan mengikuti seleksi, itu siapa saja mereka? Jadi kalau di dalam undang-undang itu diatur bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari dua, yaitu pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di dalam pelaksanaan seleksinya kemudian ada siswa-siswa atau taruna-taruni di dalam pendidikan kedinasan yang mereka pada saat nanti lulus pendidikan, mereka akan menjadi abdi negara, menjadi calon pegawai negeri sipil. Maka mereka juga kemudian mengikuti proses seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test BKN. Nah, apa saja materi yang diujikan di dalam apakah itu PNS ataupun P3K maupun taruna dan taruni pendidikan kedinasan. Kalau untuk pegawai negeri sipil, maka ada 3 tahapan seleksi yang diatur di dalam PP 11 2017. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang bentuknya bisa bermacam-macam tergantung pada kesiapan dari instansi pembina terhadap soal-soal materi yang akan diujikan pada penilaian kemampuan bidang dari seorang calon aparatur sipil negara. Kemudian di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jenis seleksi yang dilakukan ada 2, ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang ini kemudian dibagi. Mereka kemudian harus mengikuti seleksi terkait dengan sosio-kultural, kemudian terkait dengan kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial.
Di seleksi pendidikan kedinasan, mereka mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar. Kenapa mereka tidak mengikuti seleksi kompetensi bidang? Karena kompetensi bidangnya diharapkan terbentuk pada saat yang bersangkutan mengikuti pendidikan selama di lembaga-lembaga pendidikan kedinasan. Apakah itu di STAN, apakah itu di STIS, apakah itu di STMKG, apakah itu di Kementerian Perhubungan, kemudian apakah itu di BIN, STIN, apakah itu di STSN. Semua program-program ini kemudian diharapkan akan membentuk mereka selama pembelajaran, 4 tahun mereka belajar, membentuk kompetensi mereka sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang diajarkan selama pendidikan. Nah, kalau kita berbicara seleksi aparatur sipil negara, ada 2 sistem yang kami siapkan di Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama adalah sistem pendaftarannya sendiri, yang tentu Bapak Ibu semua sudah familiar, yang kita sebut dengan sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Sistem ini kemudian berisi bermacam-macam fitur, yang tetapi pada prinsipnya adalah di dalam pelaksanaan seleksi. Untuk pendaftaran seseorang, apakah yang bersangkutan berminat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, atau dia berminat untuk menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang bersangkutan akan mendaftar untuk program pendidikan kedinasan. Begitu yang bersangkutan masuk dalam sistem SSCI ASN, mereka akan dihadapkan pada 3 pilihan ini. Mereka mau mendaftar di yang mana? Nah, yang kedua adalah sistem yang digunakan adalah untuk pelaksanaan seleksinya sendiri, yaitu menggunakan computer assisted test. Ini adalah para pendaftar kemarin 2021 ini yang sudah menyelesaikan submit dokumen. Jumlahnya lebih kurang sekitar 4.030.767 orang. Di beberapa peserta sekarang masih berlangsung, terutama untuk P3K guru maupun P3K non-guru. Ada perpanjangan pendaftaran untuk P3K guru khusus untuk Papua dan Papua Barat. Kenapa ada perpanjangan? Karena memang Papua dan Papua Barat mulai pendaftarannya lebih terlambat dibandingkan instansi-instansi yang lain, dan formasinya juga baru ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB juga cukup terlambat waktu itu. Sehingga karena juga pengajuan dari pemerintah Papua dan Papua Barat ini juga terlambat. Nah, Papua dan Papua Barat ini kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Agustus ini. Nah, nanti tentu saja data akhir tentu setelah tanggal 11 Agustus. Yang kedua yang juga akan terjadi perubahan terutama adalah di P3K non-guru. Terutama adalah yang ada 2 instansi yang sampai sekarang belum menyelesaikan dan formasinya baru saja selesai seminggu yang lalu, dan kemudian dilakukan perpanjangan, yaitu untuk pengalihan pegawai TVRI dan pegawai RRI, sehingga nanti jumlah pendaftar P3K non guru juga akan bertambah dari 75.337 menjadi berapa saya belum tahu, tetapi tentu saja akan meningkat karena angka ini belum termasuk angka untuk TVRI dan RRI maupun untuk P3K guru. Sementara untuk CPNS itu sudah final, sudah selesai. Jumlah pendaftarnya adalah yang menyampaikan dokumen itu sebanyak 3.033.392 orang. Nah, di sistem SSC ASN ini banyak sekali fitur-fitur di dalamnya, yang mulai dari dashboard, kemudian ada portal, kemudian ada akun, sampai dengan ada SPF, simulasi pemilihan formasi, kemudian ada pengumuman yang dilingkan ke pengumuman instansi, kemudian ada alur dan petunjuk, termasuk helpdesk dalam fitur. Nah, bagaimana pelaksanaan seleksi? Karena sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia kepada kami, lebih banyak fokus di dalam penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara di masa pandemi. Dapat kami gambarkan kepada Bapak Ibu semua bahwa pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di masa pandemi ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, mendorong kami melakukan berbagai macam perubahan dalam waktu yang sangat pendek. Di mana pada saat kita melaksanakan seleksi tahun 2020 yang lalu untuk formasi tahun 2019,
pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, di mana pada saat itu belum terjadi pandemi COVID-19, pelaksanaan seleksi masih dilakukan secara semi online, di mana para petugas dari pusat penyelenggaraan seleksi ASN, PPSS masih mengirimkan petugas-petugas ke semua titik lokasi, termasuk petugas-petugas tadi kemudian membawa server-server yang dibawa ke masing-masing titik lokasi. Kemudian pada bulan Maret, 9 Maret 2020 kita kemudian WHO menyampaikan secara resmi, mendeklarasikan secara resmi ada virus corona sebagai pandemi baru, sehingga pada 2019 tersebut pelaksanaan seleksi kompetensi bidang formasi tahun 2019 kemudian tertunda. Tertundanya cukup panjang karena tidak ada kepastian waktu itu kapan kita betul-betul bisa memulai pelaksanaan seleksi, karena kondisinya betul-betul kondisi pandemi waktu itu, baru saja dimulai pandemi. Tetapi kami di BKN tentu saja tidak berhenti berpikir dan berinovasi walaupun kondisinya adalah kondisi pandemi. Kemudian dalam waktu lebih kurang sekitar 1 bulan, BKN melakukan perubahan sistem yang tadinya semi online, kemudian berubah menjadi full online. Tentu banyak sekali perubahan di dalam sistem CAT BKN yang dilakukan perubahan secara masif, karena kita tidak lagi kemudian meminimalisir potensi pergerakan orang sebagaimana menjadi ketentuan di dalam tim gugus tugas penanggulangan COVID-19. Maka pada 2020 kita bisa melaksanakan seleksi kompetensi bidang untuk formasi tahun 2019 dengan menerapkan protokol COVID-19 yang ketat, sebagaimana juga telah dipandu oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan ataupun di teman-teman di BNPB terkait dengan bagaimana protokol-protokol yang harus kita terapkan. Nah, belajar dari pelaksanaan SKB 2020 tadi, kemudian 2021 kemarin kita sudah mencoba melaksanakan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan, dan alhamdulillah pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak menjadikan klaster baru di dalam selama seleksi. Nah, ini adalah peserta yang difasilitasi pada masa pandemi kemarin, jumlahnya lebih kurang 632.423 orang, mulai dari peserta SKB, kemudian ada peserta SKD Pendidikan Kedinasan tahun 2020, dan peserta SKD Pendidikan Kedinasan tahun 2021. Bahkan di tahun 2020 ini, kita juga karena sistem sudah disiapkan dengan mekanisme online, maka kita juga memfasilitasi pelaksanaan seleksi di beberapa negara. Waktu itu ada di sekitar 15 negara, dengan sebetulnya 15 negara, tetapi lokasinya ada 19 lokasi. Misalnya Jepang itu ada 2 titik lokasi, satu di Tokyo, yang satu lagi di Osaka. Kemudian di Australia itu juga ada beberapa titik lokasi, baik itu di Melbourne atau di Sydney ataupun di Perth waktu itu. Jadi ada satu negara itu ada beberapa titik lokasi, dan ini alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat baik. Dan tahun ini juga dari data pendaftar yang masuk, karena dari sistem pendaftaran kita tadi juga sudah dilakukan secara online, sehingga semua orang kemudian bisa mengikuti pendaftaran yang berminat untuk mengabdikan diri menjadi calon aparatur sipil negara. Maka tahun ini dari data yang masuk ke kami ada sekitar 75 negara yang mereka sudah memilih titik lokasinya. Jadi titik lokasi yang di 75 negara ini yang kami sudah komunikasikan dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk bisa dibantu atau difasilitasi melalui kantor-kantor kedutaan kita di negara-negara tersebut. Nah, kembali ke di masa pandemi ini, tentu
kita menerapkan seleksi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi ke depan, terutama dengan bermutasinya virus COVID-19 menjadi sekarang yang seri D, virus Delta, maka tentu penerapan protokol kesehatan ini akan menjadi lebih ketat lagi ke depan. Karena tingkat penularannya yang luar biasa cepat dan luar biasa tinggi. Saya pernah membaca statement yang dikeluarkan oleh teman-teman di WHO bahwa kalau COVID-19 dengan mutan yang pertama, itu tingkat penularannya masih sekitar 15 menit dari seseorang ke orang lain. Kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker. Nah, tetapi yang virus yang COVID-19 yang seri Delta ini, tingkat penularannya itu sangat cepat, lebih kurang sekitar 6 detik. Jadi kalau kita lalai saja di dalam menggunakan masker, maka dalam waktu kalau yang kita hadapi di depan kita adalah orang yang terinfeksi COVID-19, maka potensi penularannya itu luar biasa cepat. Dan itu yang kita rasakan dalam beberapa minggu terakhir ini, itu sebabnya kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan awalnya PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, yang tentu saja level 4 adalah level yang sudah mengkhawatirkan. Nah, kami sebagaimana arahan Bapak Kepala tentu tidak menginginkan seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penularan COVID-19. Karena akan sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan kita menerapkan PPKM, kemudian kita di lockdown, bekerja dari rumah, aktivitas ekonomi kemudian juga relatif tidak berjalan karena ada pembatasan dalam hal ini, maka BKN tentu tidak menginginkan seleksi ini kemudian menimbulkan klaster baru di dalam penularannya. Untuk itu tentu penerapan protokol kesehatan yang ketat, kalau nanti kita setelah berkomunikasi dengan teman-teman di BNPB maupun dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Kepolisian, maka pelaksanaan seleksi kalau memang diizinkan oleh gugus tugas, maka pelaksanaan seleksi ini tentu akan sedikit lebih dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan tahun lalu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama, dan saya tentu yakin betul teman-teman semua, Bapak Ibu di instansi di daerah, BKD, BKPSDM, ataupun BKPP tentu juga sangat ingin bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID. Dan kita sangat komit untuk melakukan itu. Nah, beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh instansi, terutama terkait dengan mobilitas orang. Sekarang pemerintah sudah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait dengan mobilitas orang, apakah itu menggunakan jasa udara ataupun jasa laut ataupun transportasi darat. Nah, mobilitas ini harus betul-betul menjadi perhatian. Persyaratan-persyaratan pada saat seseorang melakukan mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain, itu betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua adalah di titik-titik lokasi harus dipastikan betul bahwa peserta pada saat kedatangan itu betul-betul harus menggunakan masker. Dan arahan WHO belakangan ini, termasuk juga dari teman-teman di tim gugus tugas, penggunaan masker sangat disarankan untuk menggunakan 2 lapis, yaitu kombinasi antara masker kesehatan dengan masker kain. Karena dengan menggunakan masker yang 2 lapis itu tingkat penularannya akan lebih pencegahan terkait dengan potensi penularannya akan jauh lebih baik. Jadi ini yang nanti kalau pada saat kita SKB 2020 yang lalu kita hanya menyarankan menggunakan masker 1 lapis, maka ke depan pelaksanaan kalau ini diizinkan oleh teman-teman di gugus tugas, maka penggunaan masker 2 lapis harus kita dorong secara bersama-sama sehingga tidak menjadikan klaster baru di dalam penularan COVID-19 untuk pelaksanaan seleksi ini. Kemudian menurunkan peserta itu harus di drop area dan di drop off area, dan kemudian tidak boleh menunggu di ruangan di tempat yang menurunkan. Jadi peserta hanya diantar kemudian ditinggal. Nanti kalau sudah selesai waktunya lebih kurang sekitar 1 jam 40 menit, nanti setelah selesai silakan dijemput kembali peserta-peserta yang
apakah itu anak atau ponakan kita yang mengikuti seleksi. Semua hasil seleksi juga sudah kami siapkan, tidak lagi disiapkan di ruang tunggu, tapi Bapak Ibu bisa memonitor melalui streaming YouTube yang bisa diakses oleh seluruh dimanapun Bapak Ibu berada, sepanjang Bapak Ibu memiliki akses terhadap internet. Dan tahun ini kami juga sudah menyiapkan juga dalam bentuk sertifikasi, jadi sertifikasi hasil seleksi. Kemudian ada pengecekan suhu badan, ini adalah yang juga sudah kita terapkan di tahun lalu. Ada pengecekan kelengkapan dokumen. Pengecekan kelengkapan dokumen ini juga semua menggunakan sistem sekarang. Jadi tidak lagi ada menggunakan yang dalam bentuk fisik. Jadi semua mulai dari tingkat kehadiran, pemeriksaan kehadiran, semua menggunakan scanning QR code yang ada di dalam kartu peserta ujian, dan semua menggunakan aplikasi. Seperti kalau kita masuk ke check-in atau di bandara misalnya, kalau mau melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Kemudian pemberian PIN registrasi kepada peserta, kemudian proses alur masuk ruang ujian, menunggu di ruang steril sampai dengan keluar dari ruang ujian itu harus diatur agar tidak terjadi papasan antara peserta yang sudah selesai dengan peserta yang baru akan masuk, sehingga dengan menghindari memberikan jalur yang berbeda antara jalur masuk dengan jalur keluar, itu akan membuat mengurangi potensi adanya penularan COVID-19 antar peserta. Ini tadi saya ceritakan, kita sudah menyediakan juga fasilitas live streaming untuk hasil seleksi dari seluruh peserta. Jadi Bapak Ibu keluarga misalnya kalau ada anak keponakannya bisa memonitor hasil seleksinya dari rumah, atau juga bisa memonitor dari HP-nya masing-masing dengan masuk ke streaming YouTube-nya BKN, channel YouTube resminya BKN, untuk kemudian untuk mengikuti berapa skor yang diperoleh oleh anak atau keponakan Bapak Ibu. Dan para peserta juga sekarang tidak perlu lagi kemudian kalau mau mencatat hasil skornya juga bisa, tetapi juga sudah bisa langsung mencetak skor hasil SKD-nya dengan menggunakan sertifikasi digital. Sistemnya juga sudah kami siapkan kemarin juga waktu kita pelaksanaan seleksi kompetensi dasar pendidikan kedinasan, ini juga sudah diterapkan. Jadi mereka sekarang juga sudah memiliki sertifikat digital untuk pelaksanaan hasil dari setiap seleksi yang mereka lakukan. Sistem seleksi mulai dari registrasi sampai dengan sistem login, kami kemudian juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem di mana menggunakan face recognition sekarang. Jadi ini adalah bertujuan untuk meminimalisir terjadinya atau potensi kecurangan penggunaan calo. Jadi face recognition ini kalau orang yang mengikuti seleksi, jadi ada dua tahapan di face recognition yang kita gunakan. Yang pertama adalah pada saat peserta melakukan presensi dan registrasi, nanti akan dicocokkan wajahnya dari 3 foto, swafoto yang mereka masing-masing peserta sudah upload ke dalam database. Kemudian face recognition yang kedua adalah pada saat mereka akan login ke dalam sistem CAT-nya sendiri. Kalau orang yang login ke sistem CAT-nya kemudian tidak terdeteksi wajahnya, maka sangat berpotensi besar dicurigai adalah yang bersangkutan calo ujian. Ini yang kami lakukan penyempurnaan di dalam sistem. Jadi mohon betul bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang anaknya ikut seleksi ujian, silakan diingatkan betul, hati-hati betul, karena begitu mereka terdeteksi bukan yang bersangkutan, maka automatically mereka akan gugur dan tidak mengikuti sebagai peserta seleksi calon aparatur sipil negara. Karena sistem kemudian akan mendetek mereka apakah betul yang bersangkutan atau tidak. Yang kedua, selama pelaksanaan seleksi, karena sistem sudah ada kewajiban dari setiap PC station dengan menggunakan webcam kamera, maka sepanjang pelaksanaan seleksi, sistem akan memotret wajah peserta. Jadi ini adalah untuk log activity. Kalau suatu saat ada peserta yang kemudian menyatakan ketidakpuasannya, dan kami bisa melihat apakah
data-data yang peserta yang mengikuti seleksi tadi adalah betul yang bersangkutan, mulai dari yang mereka login sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seleksi. Nah, potret wajah peserta itu akan dilakukan secara acak oleh sistem. Jadi dilakukan secara random pada menit-menit tertentu tanpa kemudian harus mengganggu peserta yang bersangkutan. Mereka tidak akan pernah tahu menit keberapa dia wajahnya dipotret oleh sistem sebagai log activity selama pelaksanaan seleksi ini. Ini juga kami lakukan penyempurnaan sehingga kalau ada kekhawatiran seseorang kemudian di tengah jalan sistemnya dihack, maka kita akan bisa membuka log activity-nya apakah yang bersangkutan betul ada hacking sistem di tengah jalan atau tidak. Dan ini insya Allah kemarin sudah bisa kita lakukan dan kita detect dengan baik. Dan semua record pelaksanaan seleksi itu tercatat dengan baik. Jadi ini yang kemudian selalu kami gunakan sebagai bahan kalau ada peserta yang kemudian di kemudian hari melakukan gugatan kepada kita. Ini adalah pelaksanaan seleksi dengan protokol COVID-19 yang ketat. Ini adalah potret-potretnya saja yang kami gambarkan. Jadi kalau bagi teman-teman setiap selesai pelaksanaan seleksi itu ruangan dan seluruh perangkat yang digunakan harus kemudian disterilkan. Karena kita tidak tahu apakah yang bersangkutan kemudian yang mengikuti seleksi yang pertama yang sebelumnya terinfeksi COVID atau tidak. Nah, sterilisasi ini menjadi wajib, perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Di antara setiap perubahan sesi. Kalau tahun lalu saya masih melihat beberapa titik lokasi yang proses sterilisasinya tidak terlalu ketat. Nah, karena tahun ini ada COVID virus dengan yang lebih ganas, saya berharap pelaksanaan sterilisasi ruangan ini harus betul-betul dilaksanakan secara ketat dan konsisten. Sehingga kita betul-betul bisa meminimalisir proses penyebaran itu. Pak, waktunya 5 menit lagi Bapak Deputi. Siap Pak Direktur. Terima kasih Pak. Ini adalah teman-teman disabilitas yang kemarin mengikuti seleksi dan ini adalah pelaksanaan seleksi di luar negeri, di titik lokasi luar negeri yang kami kemudian bisa memonitor walaupun BKN tidak harus berangkat ke luar negeri, tapi kita bisa memonitor pelaksanaan seleksi melalui fasilitas Zoom. Dan setiap titik lokasi bisa kita monitor apakah ada terjadi kecurangan atau tidak. Kemudian ini adalah peserta yang kemarin terkonfirmasi positif COVID-19. Ini juga perlu Bapak Ibu di setiap titik lokasi menyediakan. Jadi kalau yang bersangkutan misalnya dia dari awal sudah tidak terkonfirmasi, kalau dia dari awal sudah menyatakan terkonfirmasi COVID-19, maka yang bersangkutan nanti akan dijadwal ulang pelaksanaannya di akhir sesi pelaksanaan kegiatan di titik lokasi itu. Tetapi kalau mereka hanya bersuhu badan di atas 37,3 tetapi tidak terkonfirmasi positif COVID, maka tetap saja disediakan ruangan yang berbeda dari peserta yang lain. Jadi ini yang juga tetap perlu disediakan sehingga kita betul-betul tidak meminimalisir betul potensi penyebaran COVID-19 ini. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pak Direktur, dan saya berharap betul bahwa pelaksanaan seleksi 2020 ini bisa kita tetap laksanakan sesuai dengan jadwal, sesuai yang sudah diedarkan oleh atau ditandatangani oleh Pak Kepala BKN, dan mudah-mudahan pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak menjadikan klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.